Eh, siang ini mungkin kita akan berbincang-bincang banyak dengan seorang narasumber yang luar biasa ya, yang berniat berbagi ilmunya kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan apa yang kita selenggarakan sore ini bisa memberikan kebaikan kepada kita semua. Baik, saya lihat ada Ibu Dian sudah bersama dengan kita. Kalau Bapak Ibu semuanya. Kemudian Pak Purwoko juga sudah ada di ruangan kayaknya. Mohon untuk host menjadikan beliau jadi co-host agar bisa men-share nanti saat belajar. Baik, bagi pengurus pusat IDRI yang lain yang sedang bergabung, yang saya hormati, mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Selamat datang di kegiatan siang ini. Kemudian saya lihat ada komunitas kolaborasi Tridharma perguruan tinggi, ketua, kemudian stafnya atau yang mewakili pada kesempatan kali ini, saya ucapkan selamat datang. Kemudian beberapa lembaga yang ada ditampilkan di gambar ya Bapak sekalian. Bisa beberapa lembaga yang bisa saya angkat persatu. Tentunya Bapak sekalian sudah berkali-kali melihat ya, karena itu sudah cukup lama di-share beberapa saat yang lalu. Baik, saya Teka Dwi Cahyono dari Universitas Darussalam Ambon akan memimpin kegiatan ini. Untuk kurang lebih, saya tadi malam tidak diberi waktu, berapa lama waktunya Bu Dian? Mungkin pemateri nanti sudah diberi tahu, sehingga kita ada sesi pemaparan materi, kemudian nanti ada sesi workshop, kemudian juga ada sesi pertanyaan. Totali saya serahkan sepenuhnya kepada pembicara. Baik, software ini saya juga baru lihat tadi malam, karena sebagai moderator tetap harus melihat-lihat dulu ya. Dan kayaknya memang powerful ya untuk membantu kita dalam rangka membantu perencanaan pendidikan kita. Bapak sekalian, mohon maaf saya tadi belum membuka acara secara resmi ya. Acaranya agak santai, tapi mudah-mudahan kita bisa belajar dengan baik. Baik, secara resmi marilah kita buka acara sore ini dengan kita memanjatkan doa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa, kami persilakan. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan dengan doa kita bisa memperlancar acara ini hingga akhir, dan ilmu yang kita dapatkan juga berkah dan kita bisa mencerapnya dengan baik. Baik, saya lanjutkan bahwa kalau kita merencanakan penelitian, memang beberapa waktu terakhir memang IDRI dan komunitas kolaborasi saya lihat cukup aktif ya, berbagi kepada kita semuanya banyak hal ya, mulai dari depan hingga belakang. Maksud saya, mulai dari perencanaan penelitian hingga hilir sudah disampaikan kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu. Kemudian saya lihat juga ada pelatihan software jika datanya sudah ada ya, kalau tidak ada salah kemarin kita saksikan. Kalau data itu sudah tampil, bagaimana cara menyajikan juga sudah ada. Kali ini kita mungkin mundur ke belakang lagi ya Bapak sekalian ya. Maksudnya dalam proses penelitian itu kita mundur sejenak. Gitu. Kita melakukan penulisan pustaka dengan bantuan perangkat, gitu ya, sehingga kita bisa menemukan banyak novelty di sana. Gitu. Sebenarnya posisi penelitian kita itu ada di mana, gitu. Sehingga saat memberikan sesuatu kepada khalayak kita
jauh dari kata plagiarisme. Dan visualisasinya memang cukup menarik ya kalau saya lihat di software tersebut, dan tentunya akan sangat menarik gitu kan dibawakan oleh orang yang kompeten di bidangnya. Saya juga beberapa sudah menonton preview dari video beliau dalam software yang akan kita bahas kali ini. Dan ini salah satu kelebihan kondisi sekarang, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau dulu kita berbagi ilmu dengan kolega yang lain jauh itu susah, gitu kan. Sekarang dengan teknologi kita bisa dipertemukan dengan sangat mudah. Kita pun juga bisa berbagi ilmu dengan mudah dengan kolega-kolega yang lain, dan tentunya bisa memberikan lebih banyak manfaat. Gitu. Selama ini kita banyak bergelut dengan mahasiswa kita sekarang bisa meningkatkan itu menjadi bermanfaat bagi kolega lain, dan itu difasilitasi dengan mudah oleh teknologi, maupun dengan terima kasih sekali lagi kepada penyelenggara yang siang hari ini telah memprakarsai acara ini. Baik, kalau saya tadi bicara tentang belakang dan depan, ya, ada persiapan penelitian, maka disinilah yang akan kita kerjakan sore ini. Ya. Saat kita merencanakan itu, apa saja sih yang harus kita siapkan? Tentunya penulisan pustaka. Ya. Sebagai pendahuluan, sebenarnya kalau kita semuanya sudah tahu bahwa dalam proses penelitian itu ada penulisan pustaka, gitu kan? Ya seperti kita mencari jarum di tumpukan jerami, gitu ya, sekalian ya. Jadi kalau jangan sampai seperti kisah kita cari jarum yang jatuhnya di tumpukan jerami, tapi nyarinya di tempat lain, gitu kan? Karena kenapa cari jarumnya di tempat lain? Karena di sana terang, Pak, gitu kan? Kalau di sini kan gelap, jadi saya susah menemukan. Gitu kan? Jadi minimal kita harus punya jeramnya dulu, gitu kan? Mudah-mudahan istilah-istilah yang akan nanti disampaikan sudah menjadi familiar bagi kita semuanya ya. Mungkin bagi Bapak Ibu sekalian ada yang baru, ada yang istilah-istilah yang cukup baru, misalnya database atau apa yang berhubungan dengan data-data kumpulan-kumpulan jerami yang harus kita ada dulu. Jeraminya harus ada dulu, baru kita cari di antara jerami itu berliannya apa yang akan kita sampaikan di tampilan atau di penelitian yang akan kita rencanakan. Dan bagian ini memang bagian yang luar biasa juga pentingnya buat kita semuanya, sebagai peneliti, sebagai pengabdi, sebagai pengajar, sebagai pelaksana tridharma perguruan tinggi yang lain, untuk bisa melihat dari tumpukan-tumpukan jerami yang telah kita siapkan. Sekali lagi, tumpukan jeraminya harus disiapkan dulu, Bagus sekalian ya. Kalau tumpukan jeraminya tidak ada ya kita dapat dari mana, gitu kan? Tumpukan jeraminya bisa dari Scopus, bisa dari software yang lain, gitu kan. Kemudian kita sajikan itu bersama narasumber kita kali ini untuk berbagi kepada Bapak sekalian tentang bagaimana sih menampilkan berlian dari ribuan jerami. Saya istilahnya jerami ya Bapak sekalian ya. Nanti kalau pemateri menyebutkan istilah-istilah khusus, silakan dinikmati sendiri, gitu ya. Karena dari tumpukan jerami itulah kemudian kita bisa menemukan sesuatu yang tentunya baru buat kita semuanya. Dan kita saat menulis dengan teknik tertentu yang bebas dari plagiarisme atau minimal kurang dari 20% seperti yang disyaratkan oleh proses kenaikan angka kredit kalau itu digunakan untuk kenaikan angka kredit. Baik, bersama kita sudah ada 122 orang dan saya kira satu persatu di ruang tunggu masih di admin sama oleh host, dan mudah-mudahan nanti selama kegiatan bisa maksimal, yang ada di belakangan maupun yang sudah menunggu dari jam 15 tadi ya. Maaf, saya sebutkan waktu Indonesia Timur, padahal sekarang
masih menjelang maaf, iya ya, jam 15. Padahal di Indonesia Barat sekarang masih jam 13. Lewat banyak kata orang Ambon. Baik, boleh kita mulai, Bu Dian? Silakan Pak Moderator. Baik, saya sudah mengawali sekitar 10 menit sambil menunggu teman-teman yang lain juga memberikan preview atas apa yang akan kita selenggarakan kali ini. Dan selebihnya waktu dan kesempatan saya serahkan kepada Mas Purwoko ya, seorang pustakawan dari Universitas Gadjah Mada untuk berbagi kepada kita semuanya tentang software yang akan kita pelajari pada sore hari ini. Dan sekali lagi idealnya kita sudah menginstal ya, Bapak Ibu sekalian. Memang cuma 17 mega, saya tadi juga sudah baru coba-coba, cuman dia harus butuh Java. Java ternyata lebih besar dari softwarenya. Dan kalau sudah tampil, saya belum maju sama sekali karena hari ini baru juga mau belajar dengan pemateri. Baik, Mas Purwoka, kami persilakan waktu, mic, dan tampilannya kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Tekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Senang sekali siang ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi dengan Bapak Ibu yang sudah hadir di ruang maya ini, dan tidak terbayang juga ternyata saya di bagian barat bisa ketemu dengan teman-teman yang ada di bagian tengah dan mungkin juga yang ada di bagian timur. Saya konfirmasi dulu, suara saya terdengar jelas Pak Tekat atau Bu Dian? Jelas banget Pak. Oke, terima kasih sekali. Semoga tidak ada halangan sampai akhir. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, seperti disampaikan di poster, siang ini saya diminta untuk menemani, saya sebutnya menemani Bapak Ibu untuk belajar aplikasi yang disebut dengan FOSS-Viewer untuk melihat peluang riset misalnya, bagaimana cara menggunakannya dan lain sebagainya. Yang ingin saya tekankan pertama, sebentar saya coba. Saya izin share screen dahulu. Slide saya sudah terlihat Bapak Ibu. Sudah Pak. Ya, sudah. FOSS-Viewer, jadi yaitu menggunakan aplikasi FOSS-Viewer, kali menggunakan atau menjadikan aplikasi ini sebagai salah satu materi belajar bersama. Apa sih yang kita lakukan dengan aplikasi FOSS-Viewer ini? Nah, saya berharap Bapak Ibu ada yang sudah mengunduh atau bahkan semuanya sudah mengunduh dan menginstal gitu. Nah,
Halo, tes. Tes. Saya terdengar tidak, Pak? Ya. Silakan lanjut, Pak. Lanjut, Mas, lanjut. Halo, tes. Halo, tes. Dia bisa dengar suara saya? Lanjut, Mas, lanjut. Oke. Tadi putus. Baik, Bapak Ibu. Berikut saya ingin sampaikan bahwa mungkin nanti ada beberapa hal, bahkan banyak yang saya belum paham terkait dengan aplikasi Fosviewer. Beberapa titik yang saya ketika ditanya saat mungkin saya belum bisa. Baik, saya lanjutkan. Sepertinya ada masalah di jaringan. Oke, nggak apa-apa. Semoga tidak ada. Baik, kemudian Bapak Ibu, saya siapkan satu dataset di sini, di ugm.id/271. Kalau misalnya ada yang berminat untuk mengunduh dataset ini, kami persilakan. Di dalamnya ada dataset yang bisa dipakai untuk latihan gitu. Latihan nanti menggunakan Fosviewer. Kemudian ketika kita memulai riset kita, ada banyak sekali. Tadi Pak Tekad sudah menyampaikan ada sekian banyak tumpukan jerami, kemudian mana yang harus kita ambil dari sekian tumpukan jerami itu berlian-berliannya begitu. Nah, ketika Suaranya Pak Purwoko hilang. Ya Pak, mungkin kesalahan ada gangguan teknis di beliau sehingga muncul tenggelam ininya akunnya. Kita tunggu sebentar.
Baik, Bapak Ibu sekalian, ada kendala teknis di kelistrikannya pemateri, jadi kita sambil menunggu koordinasi sebentar. Mohon Bapak Ibu sekalian menikmati waktu jeda ini dengan baik. Terima kasih.